Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari ini terasa spesial karena faktor apa? Temanya, betul? Temanya yang membuat semangat. Yang kedua karena faktor kondisi. Di bawah sudah berdiri tenda-tenda. Yang jelas bukan saya pengantennya. Pengantennya di sebelah kiri saya. Ya. Banyak kan berarti. Kalau yang nyandar itu tembok, itu tadi ada tanda kurungnya, menikah dalam kurung lagi gitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk menikah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda sekalian, ini Rasul ucapkan di hadapan para sahabat. Barang siapa di antara kalian sudah mampu, maka menikahlah. Dengan demikian, menikah adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mencela orang-orang yang tidak mau menikah dengan alasan untuk fokus ibadah. Ketika ada sekelompok orang yang menemui Rasul, mereka mengatakan, saya tidak akan menikah. Saya akan sholat malam sepanjang malam, tidak mau tidur. Yang satunya lagi, saya tidak akan makan daging. Ketika Rasulullah mendengarkan ucapan orang-orang ini, maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah, ana atqakum billah. Saya itu paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi ana atazawwajun nisa, saya menikahi wanita-wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Maka para hadirin, jangan takut untuk menikah. Karena inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mencela orang-orang yang
tidak menikah dengan alasan fokus ibadah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andaikan aku tidak hidup di dunia ini kecuali 10 tahun saja, sungguh aku ingin semasa hidupku ditemani seorang istri. Antum yang belum nikah umurnya udah berapa rata-rata? Kepala 3? Iya, udah 30 tahun belum punya istri. Maka menikahlah. Ya. Menikah, menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasul. Bahkan Islam melarang yang namanya tabattul. Apa tabattul? Membujang, menyendiri dengan alasan ingin fokus ibadah. Tidak. Samurah bin Jundub mengatakan, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya tabattul. Maka kaum muslimin, para pemuda, para gadis, apalagi sebutannya, para jomblo, para, ya itulah, menikah. Jangan takut dengan beban hidup setelah nikah. Ya, yakin Allah pasti akan menolong orang-orang yang punya niat baik untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a. Apa janji Allah? Yughnihumullahu min fadlih. Kawinkanlah, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang saleh dari hamba-hambamu, hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan pada mereka. Ini janji Allah, saudara-saudara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menikah, dia tidak mampu, Allah akan cukupkan. Ya, rasakan. Kalau sudah menikah, pasti akan merasakan bagaimana keberkahan. Dulu masih bujangan, uang habis, tidak karuan, entah kemana. Setelah menikah, malah lebih bisa nabung, punya motor, ya, anak 1, anak 2, nambah lagi, punya apa lagi selainnya. Jadi Allah telah menjanjikan orang-orang yang miskin Allah akan cukupkan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, salasatun haqqun alaihim aunuhum. Ada 3 golongan berhak Allah menolong mereka. Di antaranya al-mutazawwiju yuridul afaf. Orang yang menikah karena niatnya untuk menjaga kesucian diri. Allahu Akbar. Allah akan tolong orang-orang yang menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Apalagi di zaman kita sekarang kaum muslimin yang bujang-bujang hidup dalam hayalan. Ya, berangkat keluar rumah menghayal. Sampai tempat kerjaan menghayal. Sampai apalagi di rumah malam mau tidur menghayal. Kapan antum nikahnya? Allah akan tolong, ini janji dari Nabi SAW. Maka menikah. Zaman sekarang yang penuh dengan ujian, fitnah, syahwat. Lain halnya kalau kita menunda menikah sedikit karena ada kepentingan. Contoh apa? Menuntut ilmu. Ya, sibuk belajar, ingin menyelesaikan. Ini bisa ditoleransi karena dia pikirannya tersibukkan dengan ilmu saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau tidak menikah, sibuk dengan ilmu. Imam An-Nawawi beliau pun tidak menikah, sibuk dengan ilmu. Tapi seorang yang tidak memiliki kesibukan dengan ilmu,
maka hendaklah dia menikah. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah dengan rizki yang telah Allah berikan dengan menikah. Karena menikah ini akan memberikan tanggung jawab seorang laki-laki kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Kemudian dia menggabungkan dua keluarga besar. Maka kaum muslimin, Islam menganjurkan yang namanya menikah. Selesai kajian, diharapkan sudah ada tanggal-tanggal berikutnya. Siap? Iya, panitianya sudah terbentuk ini. Wedding apa itu? Organizernya sudah ada, ya, pernikahan yang syar'i. Indahnya pernikahan. Apa indahnya nikah? Apa indahnya nikah? Keindahan sesuatu tidak bisa dibayangkan kecuali antum langsung mempraktekannya. Orang ingin merasakan indahnya nikah, ya menikah. Betul? Bukan cuma dalam angan-angan, dalam bayangan, tapi hendaklah dia praktek. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kecenderungan seorang laki-laki kepada wanita dan wanita kepada laki-laki ini kecenderungan yang normal, insting untuk mencintai lawan jenis. Yang tidak normal, laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Ini yang disebut dengan cinta terlarang. Adapun laki-laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki, normal. Hanya saja Islam mengatur kecintaan ini bukan dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Islam mengatur supaya insting biologis kita tersalurkan di jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala, ya enak, tersalurkan, itu dengan cara menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillaha fima baqi." Apabila seorang hamba menikah, sungguh telah sempurna setengah agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang tersisa. Artinya kehidupan manusia, dia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ketika orang menikah, dia sudah melaksanakan perintah, tinggal setengahnya meninggalkan larangan harus dia jaga. Maka kaum muslimin, jalan-jalan yang bukan dari Islam karena kesenangan dengan lawan jenis, jalan-jalan yang celaka. Pacaran, apalagi ya, hubungan di luar nikah, cinta sesama jenis. Ini jalan-jalan yang membawa ke jurang api neraka. Jangan kita terbawa dengan jalan-jalan yang jelek ini, tapi pilihlah yang halal, nikmat, dapat pahala. Apa? Menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dijadikan bagi manusia pandangan indahnya untuk mencintai syahwat. Apa yang Allah sebutkan pertama? Minan nisa, dari wanita. Sehebat-hebat laki-laki pasti butuh perempuan. Dia nggak bisa lepas dalam kehidupannya, butuh wanita. Ya, makanya salah satu fitnah terbesar di dunia wanita. Dalam kehidupan kita, kehidupan dunia, fitnah paling bahaya bagi laki-laki, fitnah apa? Fitnah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adara 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki kecuali fitnahnya wanita. Godaan wanita sangat dahsyat. Segagah-gagahnya laki-laki di depan istrinya apa? Tunduk dia.
Disuruh beli nasi goreng, berangkat. Laki-laki yang gagah, berangkat. Ya, cinta dengan istri. Bahkan sebagian laki-laki, para suami saking takutnya dengan istri, apa yang diminta oleh istri pun dipenuhi, walaupun dalam hal yang haram. Ini menunjukkan kecenderungan laki-laki kepada wanita itu normal. Cuma Islam mengatur bagaimana kecenderungan ini berbuah pahala, bukan petaka. Di antaranya dengan menikah. Kaum muslimin, kalau ada yang bertanya, apa sih manfaatnya nikah? Nikah itu apa sih manfaatnya Pak Ustadz? Saya lihat tetangga nikah, pasangan pengantin baru 3 bulan pisah. Menikah kaum muslimin mengandung manfaat yang banyak. Di antaranya, 1, menikah itu menjaga keturunan. Berawal dari pasangan yang baik-baik akan membuat keturunan lahir dalam keadaan baik-baik. Tapi hubungan-hubungan yang lahir lewat hubungan yang haram, keturunannya juga haram. Keturunan-keturunan yang dosa. Maka dengan menikah, keturunan manusia akan terjaga. Populasi perkembangan penduduk umat Islam akan terus ada. Dengan apa? Dengan menikah. Sehingga membuat generasi-generasi Islam generasi yang kuat. Karena menikah. Tapi jalan-jalan selain menikah, perselingkuhan, hubungan di luar nikah, walaupun melahirkan, punya anak-anak, ya, mereka tidak berdosa, tapi orang tuanya yang berdosa. Maka menikah itu menjaga keturunan. Yang kedua, menikah membendung syahwat biologis laki-laki dan wanita. Cinta wanita, senang wanita wajar. Nah, kesenangan ini harus dibendung, harus disalurkan. Kalau tidak disalurkan, Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak apa? Puasa. Maka manfaat dengan menikah membendung kekuatan biologis yang dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga, manfaat menikah menjaga kesucian diri. Maka ikhwan yang sudah nikah, pengen nikah lagi nggak kesampean, banyak-banyak puasa. Daripada kesucian dirinya ternoda, ya. Dia pengen nikah, nambah, tapi tidak mampu. Akhirnya melakukan hal-hal yang di luar ajaran Islam. Istri orang digodain, ya, teman lama kembali dihubungi. Sudah, puasa, cukupkan dengan istri kita. Yang belum menikah, jaga kesucian diri. Karena kebaikan seorang muslim apabila dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kesuciannya. Apalagi sekarang di zaman kita, kaum wanita banyak yang tidak lagi menjaga kehormatan. Begitu gampangnya dirayu dengan rayuan-rayuan gombal, ikut laki-laki. Wanita-wanita yang gampangan. Wanita-wanita yang Rasulullah menganjurkan agar memilih wanita salehah. Jangan memilih wanita-wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Ketika ada seorang sahabat, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna imro'ati la taruddu yada lamisin." Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku itu tidak pernah menolak tangan orang yang ingin menjamahnya. Istri saya tidak pernah nolak tangan laki-laki yang ingin menjamahnya. Gambaran apa? Tidak menjaga kehormatan. Kalau bahasa kita apa? Gampangan. Apa kata Rasul? Talikha, ceraikan dia. Karena wanita yang tidak menjaga kesucian diri bukan wanita yang baik. Wanita-wanita yang tidak punya rasa malu,
bercakap-cakap dengan laki-laki sampai tengah malam, ya. Terkadang hal ini pun dialami oleh wanita yang sudah bersuami. Ini tanda-tanda wanita tidak menjaga kesucian dirinya. Nah, dengan menikah menjaga kesucian diri kita. Bagi laki-laki, gadis-gadis, jaga kesucian diri. Apabila Anda menjaga kesucian diri di masa-masa lajang, masa jomblo, maka Anda akan dipilihkan jodoh yang menjaga kesucian dirinya. Karena sifat wanita salihah, fas-salihatu qanitatun lil ghaibi hafizatun bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh, mereka adalah yang taat, yang bisa menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Ini wanita yang suci. Akan tergambar di saat mereka belum menikah. Kalau belum menikah dia mampu menjaga kesucian diri, maka setelah menikah lebih bisa menjaga kesucian dirinya. Maka itulah Rasulullah mengatakan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Maka ikhwan yang belum menikah, menikahlah. Yang sudah menikah, cukupkan dengan yang sudah ada. Sepakat? Maka, iya, nggak ada yang berani komentar. Takut duluan disemprot gitu ya. Iya, cukupkan dengan istri kita. Dan jangan dijadikan hanya sebagai bahan olok-olokan. Nah, ini termasuk penyakitnya ikhwan. Poligami dijadikan bahan apa? Bahan candaan, bahan mengolok-ngolok. Tidak. Ini syariat Islam, syariat yang mulia. Syariat yang Allah turunkan dalam surat An-Nisa. Maka jangan dijadikan bahan candaan. Ya kalau memang mampu ya silakan, gak usah ngomong-ngomong. Tiba-tiba berdiri tenda, undang, nah seperti itu. Itu baru laki-laki. Ya. Maka menikah itu menjaga kesucian diri. Yang keempat, manfaat menikah membangun keluarga yang solehah. Karena berawal dari pasangan yang baik akan terbentuk keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik terbentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik terbentuk negara yang baik. Berawal dari apa? Pernikahan. Karena itulah Rasulullah mengingatkan kita untuk memilih calon-calon pasangan yang soleh dan solehah. Karena kebaikan pasangan akan berimbas pada kebaikan satu negara. Pasangan yang soleh dan soleha melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Sehingga akan membentuk masyarakat, membentuk negara yang mereka dibangun di atas asas ketakwaan. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang menyelisihi jalan yang suci ini kecuali akan menimbulkan masalah. Orang yang punya anak di luar nikah sudah masalah. Pertama, kemana nasabnya disandarkan? Ke ibunya atau ke bapaknya? Punya anak tapi tidak menikah. Jumhur mayoritas ulama mengatakan anak yang lahir di luar nikah disandarkan ke ibunya. Saya nikahkan Anda oleh penghulu ya dengan seorang wanita yang bernama Zainab binti Maryam. Loh, bapaknya kemana ini? Sudah masalah. Karena menyelisih jalan yang suci, jalan yang disyariatkan. Belum lagi menimbulkan masalah-masalah yang lain. Masalah perwalian, ya masalah pernikahannya bagaimana, seperti itu. Karena menyelisihi jalan yang Allah syariatkan. Yang kelima, menikah akan membuat ketentraman jiwa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kehidupan kita tidak lepas dari rasa lelah. Tidak lepas dari permasalahan.
Kita butuh istirahat di sebagian waktu. Nah, salah satu cara melepas lelah, melepas penat, menghadapi permasalahan hidup, caranya bagaimana? Nikah. Dengan menikah kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan. Pulang berat di kantor, ada masalah, ngelihat istri, adem rasanya. Antum melihat istri gimana rasanya sekarang? Senep. Curhat. Ada nggak di atas? Nggak ada. Oh ya, kesempatan katanya. Menikah membuat tentram jiwa, enak dan rasakan. Kita capek pulang, ada istri, Mas minum apa? Nah, sudah disiapkan. Yang bujang jangan ngayal-ngayal dulu. Ya, Mas mandi air panas apa air dingin? Nah, mau makan apa? Enggak dek, cukup, kenyang. Loh kok kenyang? Iya, ngelihat adek. Wah, pengantin baru. Kenyang ngelihat istrinya, tentram, adem jiwa dengan menikah. Dan ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa kelanjutannya? Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan untukmu istri-istri dari golonganmu sendiri. Maksudnya dari kalangan manusia. Yang manfaatnya kamu cenderung merasa tentram kepada para istri itu. Dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa sayang. Nikmat sudah nikah. Punya istri, ya. Keluar sedikit ditanyain sudah sampai mana Mas? Warung bongkok. Nah. Ya. Padahal baru keluar warung bongkok. Belum lama 5 menit ditanyain lagi, nggak kerja-kerja, jawab SMS. Tentram, istri juga tenang. Istri punya suami, dia tenang. Kenapa? Sekarang saya punya imam yang melindungi saya, yang menjaga saya, ya, menafkahi saya. Maka pernikahan itu menimbulkan keindahan-keindahan yang tidak bisa dibayangkan kecuali orang yang telah merasakannya. Dengan demikian para bujangan, para jomblo menikah, sudah nikah. Antum tidak punya kesibukan kecuali kerja, pergi pagi, pulang sore, sudah nikah. Berbeda dengan orang yang misalkan punya fokus menuntut ilmu, thalabul ilmi yang dia kuat, ya, tidak terfitnah dengan wanita karena kerjaannya hanya kampus asrama. Ini kan beda dengan yang mobilitas sehari-hari di jalan, melihat pemandangan dan lain-lain. Maka menikahlah ikhwan. Begitupun para akhwat. Jangan lupa untuk menikah. Ingat, usia wanita pendek. Karena wanita ada masa-masa subur. Ada masa-masa yang dia tidak bisa melahirkan lagi. Maka sebelum penyesalan datang di kemudian hari, menikah sekarang. Keindahannya, pernikahan akan kita rasakan, ketentraman jiwa dan seterusnya. Maka kaum muslimin, ingatlah keindahan nikah ini, manfaat nikah ini, sehingga ini membuat niat kita semakin kuat untuk menikah. Bagaimana karakter calon istri dan suami idaman? Pembahasan ini para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pembahasan ini sudah saya tulis, ya. Sudah jadi buku, cuma belum diterbitkan, lagi diproses dicetak, ya. Dari tulisan saya yang sudah saya kumpulkan, dicetak oleh Pustaka Al-Furqan. Karakter calon istri dan suami idaman. Tentunya dalam kehidupan dunia kita selalu memilih sesuatu yang istimewa. Memilih dokter, kita pilih yang betul-betul dokter.
bukan dokter palsu atau yang lain. Membeli barang, kita pilih barang yang asli, bukan yang palsu, KW dan seterusnya. Maka dalam menikah pun hendaknya kita selektif memilih yang terbaik. Karena kita tidak akan bermain-main mencari pendamping hidup kita yang kemungkinan besar cuma sekali seumur hidup. Ya. Kalau level-level jamaah Baitul Ma'mur kan ya satu-satu lah. Ya. Jamaah yang hadir di sini rata-rata satu ya. Ada yang sudah lebih dari satu? Nah, gak berani ngaku. Nah, karena kita cuma sekali seumur hidup, maka pilihlah pasangan-pasangan yang telah digariskan oleh Islam tentang aturannya. Apa saja? Yang pertama, kita bahas dari istri. Karena jamaahnya banyak laki-laki. Bagaimana cara memilih calon pasangan istri pendamping kita? Satu, carilah wanita yang solehah. Ini merupakan sifat dambaan setiap laki-laki. Wanita soleha akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan seorang pria. Ketika dia menikahinya, maka kebahagiaan akan datang karena kesolehannya. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada 4 perkara termasuk kebahagiaan. Beliau menyebutkan al-mar'atus solihah, istri yang solehah. Istri yang solehah sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia wanita solehah. Siapa wanita salehah? Wanita yang menjalankan kewajiban Allah, meninggalkan larangannya. Itu inti dari kalimat salehah. Wanita yang bagus agamanya, dia berpegang teguh dengan agama. Apa yang Allah wajibkan dia laksanakan, yang Allah larang dia tinggalkan. Itu wanita salehah. Wanita yang menjaga sholatnya, wanita yang menjaga puasa Ramadannya, wanita yang menjaga kehormatannya, meninggalkan yang haram, meninggalkan perbuatan zina, meninggalkan hubungan dengan lawan jenis yang tidak halal, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini wanita salehah. Maka ikhwan, cari istri nggak usah macem-macem. Solehah sudah, pegang kata kuncinya, selamat dunia akhirat. Kemudian yang apalagi wanita idaman? Yang kedua, cantik lahir dan batin. Kalau cantik lahir relatif, ya, relatif kecantikan orang wanita beda-beda. Tapi kecantikan batin ini wajib. Maksudnya apa? Akhlaknya menyenangkan, dipandang tidak mengecewakan. Gitu Pak Wiji? Nah, itu cantik batin. Maka kalau kita cari istri sudah soleha, lahirnya cantik, batinnya cantik, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, cahaya di atas cahaya. Kadang istri kita cantik sekali juga enggak, tapi kok saya kalau ngelihat tiap hari kelihatan tambah cantik. Apanya? Ternyata sikapnya, perilakunya, akhlaknya yang membuat kita senang. Itu sudah dikatakan cantik. Ada istri cantik, ya, betul-betul cantik, tapi akhlak dan sikapnya menyebalkan. Ngelihat mukanya aja udah nggak mau, karena sudah bikin sebel suami. Maka kaum muslimin, solehah kunci yang pertama, yang kedua cantik lahir dan batin.
Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, karena paras cantiknya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali maliha, karena kekayaannya. Kemudian yang terakhir, wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang memiliki agama, kamu akan beruntung. Hadis ini bunyinya taribat yadak. Kalau terjemahan Retelux, tanganmu akan berdebu. Ya, taribat yadak. Taribat itu debu, yadak kedua tanganmu akan berdebu. Kenapa diterjemahkan kamu akan beruntung? Orang Arab ya biasa memberikan perumpamaan. Perumpamaan kebahagiaan diantaranya ketika tangannya berdebu. Ya. Artinya apa? Berhasil, dia bekerja keras. Kalau kita bahasanya apa? Orang yang berhasil kerja keras dengan peras keringat, seperti itu. Orang Arab pakai debu ibaratnya, bukan peras keringat. Peras keringat kan basah. Ya. Maka Rasul mengatakan, pilihlah yang memiliki agama, kamu akan beruntung. Sehingga kaum muslimin, kalau ada ikhwan minta carikan, ya Ustaz cariin. Yang pertama, bodinya gitar Spanyol. Bukan solehahnya, kecantikannya dulu yang ditanya. Ya, bagaimana Ustaz? Cantik gak itu? Ya kalau cantik gak ditawarin ke ente gitu. Betul ya? Iya. Ini soleha dulu. Bagaimana Ustaz agamanya? Ngajinya sama siapa? Karena faktor agama menentukan agama suami. Apalagi suaminya ini misalkan dari sisi agama juga kurang. Tentu dia ingin mendambakan istri yang soleha. Jangan-jangan kita menikahi seorang wanita tapi agamanya mempunyai pemikiran takfiri, mengkafirkan misalkan. Ya bahaya. Lihat solehanya, sholat 5 waktunya, ngajinya ke siapa, agamanya bagaimana, ya pakaiannya bagaimana, seperti itu. Dan itu Anda bisa dapatkan informasinya dari teman-teman terdekat atau langsung ke walinya, bapaknya, seperti itu. Ya, solehanya. Oh, saya tanya yang macam-macam dulu. Soleha, tenang, baru faktor berikutnya. Bagaimana Ustaz? Mengecewakan gak wajahnya? Oh enggak. Hidungnya ada, mata lengkap. Nah itu, ya. Saleha, cantik lahir batin. Yang ketiga, sifat calon istri idaman. Dia yang dapat membantu suami dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa zaujatun salihatun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairu maktanazan nas." Istri yang salehah yang membantumu dalam perkara duniamu dan agamamu adalah sebaik-baik simpanan yang dimiliki manusia. Dia kata Rasulullah, istri soleha yang bisa membantu urusan duniamu dan agamamu. Ketika susah, istri memahami, dia bantu, ya. Suaminya masih kerja kontrak, ya belum diangkat jadi karyawan tetap, bantu suami jualan apa gitu ya pagi-pagi. Susah dialami bersama susah. Ketika senang suami sudah diangkat jadi karyawan, senang bersama. Dia pun tetap membantu urusan tidak hanya dunia tapi juga agama. Mengingatkan mas sholat berjamaah di masjid, seperti itu. Ya, bukan malah istri mengajak suami sholat di rumah. Udah mas, pagi-pagi ngantuk, di rumah saja sholatnya. Nah, kelonan sama aku gitu. Nah ini bukan istri soleha. Istri soleha nyuruh laki-laki pergi ke masjid. Mas kalau laki-laki berangkat sholat ke masjid,
Ya kalau bukan laki-laki di rumah. Seperti itu. Tapi kalau sudah senang, istri yang membantu suami dari susah, jangan ditinggalkan. Ini penyakit laki-laki, sudah kaya, senang, istri pertama tinggalkan karena sudah sukses. Ya jangan. Yang keempat, calon istri yang menjadi wanita idaman, istri idaman adalah istri yang taat, tidak membangkang kepada suaminya. Ketaatan kepada suami adalah ketaatan yang memiliki kedudukan yang tinggi. Karena suami satu derajat di atas istri, dia lebih tinggi. Ya jangan salah, suami dan istri, suaminya lebih tinggi kedudukannya, tidak sama. Ya. Bagaimanapun dalam Islam, pandangan Islam, suami dan istri, suami yang lebih tinggi kedudukan. Maka ketaatan terhadap suami lebih wajib. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu zaujah an tasjuda li zaujiha." Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking agungnya kedudukan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Haqquz zauji ala zaujah, lau kanat bihi qarhatun falahisatha ma'addat haqqah." Kewajiban istri kepada suami, andaikan si suami punya luka borok kemudian dijilat oleh istrinya, belum mencukupi untuk menunaikan hak kepada suaminya. Allah. Maka istri yang menjadi idaman seorang laki-laki adalah yang taat, tidak membangkang. Pada zaman sekarang banyak suami istri-istri yang berani kepada suaminya. Berani lempar piring di depan suami. Ya. Berani apa lagi? Berani nantang suami. Kalau kamu jantan sini. Allahu Akbar. Maka pilihlah wanita-wanita yang dia taat. Dia mengakui dengan penuh pengagungan, ini suami saya. Dengan penuh kehormatan, ini suami saya. Itu istri yang idaman. Maka kaum muslimin, kalau Anda punya anak-anak perempuan, tanamkan dalam diri anak-anak kita. Kalau nanti menikah nak, suami itu kedudukannya lebih tinggi dari kamu. Taati dia dalam kebaikan. Bahkan istri yang salehah, istri idaman tidak akan membuat suaminya marah atau merasa sakit hati. Rasulullah SAW bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril in la tu'dhi qatalakillahu fa innama huwa indak dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari surga akan berkata kepadanya, "Jangan engkau menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu." Istri yang salehah jika dipanggil datang, taat. Bahkan sampai urusan ranjang. Kalau si istri sedang sibuk, ya di atas kompor masak, bikin roti, kata Rasulullah, penuhi panggilan suaminya. Rasulullah bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashi fa abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia menolak, malaikat akan melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Maka kaum muslimin, para istri salehah, taatilah suamimu, dengarkanlah ajakannya. Selama mengajak dalam perkara kebaikan, nurut. Ya, enak kalau punya istri penurut. Diajak ketaatan, hayo. Diajak kebaikan, iya, mendukung. Maka para wanita salehah, jadilah sebagai wanita-wanita yang taat kepada suami, tidak membangkang. Yang kelima, sifat wanita idaman, istri idaman
adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita bila dia menjaga kehormatan, ini pintu terbesar untuk masuk surga. Apabila seorang yang masih gadis, dia sudah menjaga kehormatan, belum menikah tapi bisa menjaga kehormatan, bergaul sama laki-laki malu, menampakkan aurat malu, ini wanita yang baik. Kalau ada antum temui, nikahi dia. Ada wanita tidak punya malu dengan laki-laki, bergaul bebas, nongkrong tengah jalan, ikut sama laki-laki. Ini wanita tidak terhormat. Padahal menjaga kehormatan bagi wanita pintu terbesar masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat sama suaminya, dan dia menjaga kehormatannya, Allah akan katakan, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Allahu Akbar. Ini sifat wanita soleha, sifat istri idaman, menjaga kehormatan. Bagaimana bentuk wanita menjaga kehormatannya? 1, tidak sering keluar rumah. Ini bentuk pertama. Karena wanita yang sering keluar rumah dengan tanpa alasan, tidak ada kebutuhan, kita bertanya-tanya, untuk apa keluar rumah? Apalagi tanpa izin suami. Rasulullah mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an ta'dhana fi baiti zawjiha wa huwa karihun wa la takhruju wa huwa karih. Tidak halal bagi seorang istri untuk mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam rumahnya yang suaminya tidak senang, dan tidak halal bagi seorang istri keluar rumah sementara suaminya dalam keadaan benci. Wanita yang menjaga kehormatan, dia tidak sering keluar rumah. Hangout, apalagi kopdar, yang lain-lain seperti itu. Sebentar-sebentar reuni teman SD, besoknya lagi reuni teman SMP, terus SMA, reuni apa lagi, ikut grup sosial, sosial wanita, sosialita, bikin acara arisan ini ABCD. Ya Allah, seminggu keluar terus agendanya. Gak boleh. Wanita harus menjaga kehormatan, karena kata Rasulullah, al-mar'atu idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu kalau keluar, setan akan menghiasinya, jadi kelihatan indah. Yang jelek juga kelihatannya indah. Maka fitnah kalau keluar wanita, sering keluar fitnah, apalagi suaminya tidak senang, benci. Kata Rasulullah apa? La tahil, tidak halal. Yang kedua, bentuk wanita menjaga kehormatan, dia tidak mengizinkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya yang bukan mahram, yang suami tidak mengizinkan. Ini profil wanita-wanita istri-istri idaman. Tidak boleh seorang istri mempersilahkan teman suaminya ke rumah, tidak bisa. Harus izin dengan suami, karena ini pangkal fitnah dari sini. Yang ketiga, bentuk wanita menjaga kehormatan, tidak melembutkan suara. Suara wanita bagi laki-laki kadang fitnah. Betul nggak Pak? Nah, teman-teman yang belum nikah, kalau dengar suara perempuan, bayangannya apa? Wah, halus banget suaranya. Hati ini rasanya adem. Dengar ayat bukannya adem, suara perempuan yang adem. Suaranya, wah, dari suara membayangkan. Maka wanita yang menjaga kehormatan, dia tidak melembut-lembutkan suara. Maka ibu-ibu kalau ngomong sama ikhwan, biasa aja udah ngomongnya.
Nggak usah dibuat nada-nadanya. Iya. Ya, nggak usah, udah ngomong biasa, normal. Nanya, nggak usah pakai cekakak cekikik. Ya, karena fitnah. Apa kata Allah? Fala yakhda'na bil qaul. Janganlah seorang wanita menundukkan suaranya. Fayat ma'alladzi fi qulubihim marad. Maka akan mengakibatkan laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit, dia punya keinginan buruk karena suara. Dan itu terjadi, ikhwan, terjadi. Ada seorang ikhwan menikahi wanita gara-gara cuma dengar suaranya. Karena intens, ya, sering nelpon, terfitnah dengan suaranya, sehingga menikahinya tanpa ngecek kesolehannya, tanpa ngecek keturunannya, cuma dengar suara. Maka para wanita berhati-hatilah, jangan melembut-lembutkan suara, ya, jangan melembut-lembutkan suara. Yang bujang-bujang galau itu, padahal suaranya cuma assalamualaikum, pikirannya udah macam-macam. Dia ngasih salam sama saya, padahal cuma salam gitu ya. Nah ini. Sekarang kembalikan sifat suami idaman. Para gadis, para dara, ya, para dara, kan dara kalau perempuan dara, kalau laki-laki bujang gitu ya, bujang dara. Bagaimana Anda mencari suami? Apakah saya harus mencari suami yang begini-begini, tipenya ya harus begini? Suami soleh itu beratnya nggak lebih dari 55 kilo. Kebalik. Ini Ustadz ngawur yang kayak begini. Soleh itu tadi taat, bukan diukur dengan berat badan. Kalau gitu saya nggak masuk. Ya. Bagaimana sifat suami idaman? Satu, yang soleh. Karena laki-laki kalau soleh, jika dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan. Tapi kalau dia benci sama istri, ada satu perangai yang gak suka sama istrinya, dia tidak akan menghina. Itu laki-laki soleh. Laki-laki yang baik ngelihat kelebihan istri, cinta dia, senang. Tapi begitu melihat kekurangannya, tidak akan menghina, apalagi sampai memukul, menampar. Maka carilah profil-profil suami idaman yang soleh. Rasulullah SAW mengingatkan para wali, para orang tua yang punya anak perempuan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila datang kepadamu wahai bapak-bapak para wali, man tardawna dinahu wa khuluquhu, orang-orang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan akhlak. Lihat, agama dan akhlak. Apabila datang kepadamu wahai para wali wanita, laki-laki yang engkau ridhoi, senangi agama dan akhlaknya, fazawwiju, nikahkanlah putri-putri Anda. Apa selanjutnya kata Nabi? Fa illam takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di dunia dan kejelekan yang luas. Allahu Akbar. Kriteria yang sederhana, soleh. Suami yang soleh yang selalu taat kepada Allah. Dia menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, meninggalkan larangannya. Maka suami yang soleh tidak akan bermain-main dalam mencari rizki. Dia tidak akan memilih cara cari rizki yang haram. Dia tidak akan berspekulasi usaha-usaha yang haram. Yang pada zaman kita banyak para laki-laki yang kurang usahanya, sehingga terjatuh lebih memilih yang haram karena dapatnya seperti ini. Tidak boleh. Laki-laki yang soleh, dia tawakal kepada Allah. Saya akan pilih rizki yang halal buat istri dan anak saya. Nah, itu laki-laki yang soleh. Saya tidak akan berusaha dengan cara-cara yang riba, cara-cara menipu manusia, cara-cara menjual produk yang haram. Tidak. Karena bagaimanapun harta haram punya pengaruh dalam diri istri dan anak. Maka wahai para wanita, para gadis, cari istri, cari suami yang soleh.
Suami yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasul, menegakkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, suami idaman yang tanggung jawab. Karena dia pimpinan. Dan setiap pimpinan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki pemimpin bagi para istrinya. Dia pemimpin. Maka jangan istri yang memegang kendali dalam rumah tangga, suami yang megang. Istri mengikuti arahan suami. Boleh istri memberikan masukan, silakan, tapi tetap nahkoda kapal dipegang oleh siapa? Suaminya. Apa bentuk tanggung jawabnya laki-laki? Kalau ingin melihat laki-laki ini bertanggung jawab atau enggak, lihat. Satu, dia mampu memberikan nafkah. Ini tanggung jawab. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari nafkah yang Allah telah berikan padanya. Maka laki-laki yang bertanggung jawab tidak akan menelantarkan istrinya. Laki-laki yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan istrinya begitu saja menggantung, tidak. Tapi dia berusaha, bekerja keras. Tidak pasrah, tidak punya kerjaan, kerjaannya hanya tidur di rumah, tidak. Dia akan berusaha. Walaupun hasilnya baru sedikit, karena Allah akan menilai usaha kita. Ya, mungkin sebagian teman-teman punya cerita yang macam-macam. Saya di awal pernikahan mau usaha jualan dan lain-lain, ya. Nah ini, ya, nah ini. Jadi sebagai suami tanggung jawab, kerja keras. Anda berani menikahi wanita anak orang, kita pun berani tanggung jawab memberikan nafkahnya. Jangan malah bermalas-malasan setelah menikah. Ustadz, suami saya sudah nikah malah malas, tidak bekerja dan lain-lain. Salah. Laki-laki tanggung jawab. Jangan malah main burung. Musim burung sekarang ya. Burung. Batu akik udah tenggelam. Mainnya burung, diingetin sama istri suruh kerja cari nafkah, marah. Jangan. Laki-laki tanggung jawab. Kasih nafkah istri, kasih nafkah anak-anak. Ya. Kerja keras. Kalau kita ingin berhasil di dunia ini, kerja keras. Punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat, tekad baja. Gak usah malu. Sebagian teman-teman, ikhwan malu. Jualan malu. Tapi mau dapat duit banyak. Mau dari mana kamusnya? Menderita dulu. Ya. Maunya enak, buka toko maunya langsung besar. Bayangannya sehari dapat 5 juta. Tanpa usaha. Harusnya kerja keras. Seperti itu. Gak usah malu. Jualan-jualan selama halal. Ya. Jualan. Para nabi mereka apa penghasilannya, maisahnya? Ma min nabiyyin illa ra'il ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka pernah merasakan yang namanya mengembala kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa sebaik-baik penghasilan seseorang ala yadih, penghasilan yang dihasilkan di atas usahanya sendiri. Tidak bergantung dengan ibu mertua. Sudah nikah masih duit. Ya Allah. Ya usaha, tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab suami mendidik dan menjaga keluarga. 8:30 ya. Tanggung jawab suami, dia mendidik dan menjaga keluarganya. Nah, ini bentuk tanggung jawabnya seorang laki-laki selain nafkah. Karena kebutuhan anak istri bukan hanya kebutuhan sandang, pangan, papan, tapi kebutuhan rohani juga perlu diperhatikan. Dia jaga anaknya, punya anak perempuan, perintahkan berjilbab.
tidak mengizinkan anak perempuannya keluar rumah kecuali pakai jilbab. Ya, kalau punya anak laki-laki sudah beranjak balik, diajak sholat ke masjid. Dia sudah ajarkan dari usia 7 tahun, tanamkan pada anak-anak laki-laki bahwa laki-laki sholat berjamaah di masjid bukan di rumah. Seperti itu tanggung jawab. Ini tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Yang ketiga, sifat suami idaman adalah yang tidak emosional. Apa? Emosional. Yang tidak pemarah emosional, suka main pukul. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Zainab tentang laki-laki yang akan melamarnya, maka Rasulullah memberikan peringatan tentang laki-laki yang melamar beliau. Apa kata Rasulullah? Amma Abu Jaham fala yad'u asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham yang akan melamarmu, dia itu tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Gambaran apa? Suka mukul. Jadi tongkatnya nggak pernah taruh di sini. Kalau megang tongkat taruh di pundak, berarti kan tidak mukul. Tapi Abu Jaham ini nggak pernah meletakkan tongkatnya dari ke pundaknya. Jadi selalu apa? Mukul. Kata Rasulullah, jangan diterima. Kemudian amma Muawiyah fasalukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia itu miskin, nggak punya duit. Fangkihi Usamah bin Zaid. Maka menikahlah kepada Usamah bin Zaid. Lihatlah bagaimana Rasulullah memperingatkan calon-calon suami yang suka mukul, jangan dipilih. Yang dia tidak punya malu. Laki-laki memukul wanita itu laki-laki pengecut, tidak punya malu. Berani sama wanita. Yang wanita kata Rasul, wanita makhluk yang lemah, diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Maka para laki-laki jangan main pukul sama istri. Tampar wajahnya. Bahkan yang lebih tragis, paginya dipukul, malamnya dikumpuli. Betul? Dan ini yang diperingatkan oleh Rasul SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya'midu ahadukum yajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi. Ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, memukul istrinya bagaikan dia memukul terhadap budak. Akan tetapi dia mengumpuli istrinya pada akhir malamnya. Allahu Akbar. Paginya dipukul, malamnya dikumpuli. Ini laki-laki gak punya malu. Maka ikhwan, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, jalan keluar bukan dengan main pukul. Kalau adu argumen sih tidak ada masalah. Ya. Marah, tapi marah kita terkendali. Kita diam, marah, istri paham. Oh, suami sedang marah. Tidak main pukul. Jangan emosional kepada istri. Dia wanita yang lemah. Ya. Apalagi sampai membuat hatinya tersakiti. Padahal dulu kita memohon-mohon melamarnya. Ya, dikejar-kejar istri kita, pulang sekolah ditungguin di depan gerbang, begitu ya? Wah, itu bukan zaman sekarang Pak Ustadz gitu ya. Zaman jadul gitu ya. Nah ini, maka kaum muslimin, tipe suami idaman bukan yang suka main pukul. Kemudian yang terakhir, suami idaman adalah yang menunaikan hak suami dan istri. Dia menjaga hak-haknya. Dia berbuat baik sama istrinya. Karena Rasulullah mengatakan a'malul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa khiyarukum li ahli. Sebaik-baik orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Maka berbuat baik kepada istri. Yang ini Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita dengan cara yang baik.
Wanita itu butuh kelembutan. Wanita itu butuh kebahagiaan, kesenangan, keindahan. Karena sifat wanita seperti itu. Wanita sifatnya dia senang dengan yang indah, senang yang lembut. Ya. Makanya bapak-bapak kalau nganter ibu-ibu ke pasar belanja itu harus sabar. Pilih kaos kaki aja lama dia. Nyari yang jempol kaos kakinya. Sudah ketemu yang jempol, nyari yang lurik-lurik. Lurik-lurik yang gak nyambung, dia pilih yang lain. Pilih. Belanja di pasar, daster, cari kencana ungu. Kencana ungu juga labelnya ada yang merah, hijau, ungu. Dia pilih yang ungu, yang paling bagus jenis bahannya. Ya. Sabar antum, karena memang dia suka keindahan. Ya, apalagi diajak ke toko emas paling lama. Maka berbuat baiklah sama istri. Jangan istri dicemberutin terus. Kasih senyuman. Kasih senyuman. Ya. Ngelihat istri mbok yo ketawa, seneng, seger kan enak, awet muda gitu kan. Jangan kita malah baiknya sama istri tetangga, sama istri teman seprofesi karena sama-sama guru, kita baik sama guru wanita. Jangan, istri sendiri lebih berhak. Makanya para ulama sampai membuat ibarah ghazalatun fisyari wa kirdun fil bait. Laki-laki yang baiknya sama wanita bukan istrinya itu ibaratnya dia bagaikan kijang di jalan, kera di rumah. Jadi kalau di rumah bagaikan kera, gak nyenengin. Ya, tapi kalau di luaran suaminya baik, lembut sama orang, sama istri tetangga lewat disapa, istri sendiri dipanggil-panggil, nap sini nap. Wah. Istri tetangga dipanggil bu, jeng, mbak, ya Allah. Ya, ini penyakit ikhwan. Berbuat baiklah kepada istri-istri kita. Sampai sini. Ya, kalau dilanjutkan panjang, ada etika nador, ada cara melaksanakan walimah sesuai syar'i. Insya Allah nanti kalau jadi bukunya ya kami terbitkan, kita bahas. Daurah bisa, bolehlah ya. Saya lengkapi dulu materinya. Ada berapa pertanyaan yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mencintai seorang wanita, tapi wanita itu tidak tahu kalau saya mencintainya. Cinta bertepuk sebelah tangan, kasihan deh. Tapi saya selalu berdoa. Ini bagusnya. Berdoa kepada Allah agar wanita itu menjadi istri saya. Apakah boleh saya berdoa seperti ini? Boleh, asalkan wanita itu bukan istri orang. Karena nggak boleh ngelihat istri orang kita berdoa, ya Allah, cerai beraikanlah dia. Aku tunggu jandanya. Tidak. Ya, misalkan ada seorang wanita soleha, bagus agamanya, dan dia masih gadis. Kita ingin terus terang, kok ia masih malu, berdoa. Selain berdoa, Anda juga punya usaha. Karena seorang muslim tidak hanya berdoa, bersandar, tapi tanpa usaha. Usaha. Bagaimana usahanya? Kalau kita pandang wanita ini sudah bagus menurut kita, bagus untuk jadi istri, datangi orang tuanya. Hubungi. Anda laki-laki. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya. Ya, nama siapa, ingin bicara dengan bapak ini bisa. Oh ya, saya sendiri, gini pak. Terus terang, laki-laki. Jadi tidak hanya kita berdoa, tapi kita apa? Berusaha. Apalagi kalau melihat dia sudah bagus. Jangan takut sama orang tuanya. Orang tua kalau sudah ditaklukkan, anak putrinya ikut orang tua. Ya, ikut orang tua. Insya Allah. Maka temui orang tuanya, bicara baik-baik, dan minta anak putrinya. Ustadz, saya insya Allah menikah di usia 23. Sekarang berapa? Alhamdulillah calon sudah ada. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, bagaimana kiat agar saya tetap ingat untuk melamar dia?
tidak tergoda, dan dia sudah tidak punya ayah. Lalu ketika saya melamar, siapakah yang saya temui? Baik, bagaimana kiatnya agar saya tetap ingat dia untuk melamar dia, tidak tergoda yang lain gitu ya? Nikahi sekarang. Hah? Nikahi sekarang, nggak usah nunggu 23. Apa rahasianya 23? Nikahi sekarang, karena fitnah wanita itu. Anda sudah ngelihat, kemudian rencananya 23, sekarang masih 19, ya. Bayang-bayang 4 tahun kuat. Supaya saya tetap ingat ngelamar dia, tidak tergoda yang lain, udah nikahi sekarang. Kalau tidak ada bapaknya, pamannya temui, atau kakak kandungnya, kan mahrumnya. Terus terang saya ingin melamar adik kamu, atau pamannya temui. Atau kalau tidak ada ibunya, temui ibunya. Nanti kan ibunya akan musyawarah dengan keluarga yang ada laki-lakinya. Seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan dan tercapai cita-citanya. Ustadz, saya mau tanya, saya sudah pengen nikah, tapi beberapa bulan ke depan saya harus bekerja di luar negeri 3 tahun, tidak boleh pulang. Apakah saya harus nikah dulu sebelum berangkat, atau saya harus bersabar sampai pulang baru nikah? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Kondisinya berbeda-beda. Ada seorang yang memang keinginan nikah tidak terlalu kuat-kuat banget, pengen tapi tidak kuat, dia masih bisa. Maka kalau memang Anda kuat, terjaga syahwat, nanti di luar negeri aman, boleh terus lakukan ya kerjanya di sana, nikahnya nanti. Tapi kalau memang kondisinya khawatir terjatuh dalam dosa, atau bahkan tidak bisa menjaga kesucian, nikah sekarang. Bagaimana dengan istri saya tinggal 3 tahun gak boleh pulang? Ajak istri, minta ke perusahaan siapkan visa buat istri saya. Ya, nanti di sana cari kontrakan, tinggal bersama, enak. Seperti ini. Apalagi kalau ke luar negerinya dia untuk menuntut ilmu, yang keinginan nikahnya belum terlalu kuat banget, sudah belajar saja. Belajar, nanti pulang menikah. Tapi kalau sudah tidak tahan, apa-apa kepikiran, ya sudah nikah sekarang, bawa istrinya. Bagaimana kalau tidak mungkin bawa, sementara pisah. Sementara Anda di luar negeri, istri di rumah ibunya, dengan tetap menjaga hubungan komunikasi dengan istri, saling apa? Saling percaya. Kalau kangen gimana Ustadz? Ya pulang, beli tiket sendiri, seperti itu ya. Kalau keluar negerinya hanya untuk kerja, lebih baik menikah. Tapi kalau untuk belajar, lebih baik tunda dulu, karena bagaimanapun juga belajar dengan keadaan masih fokus itu lebih bagus daripada sudah menikah. Mau tanya, gimana hukum jika kita mencintai seorang tapi kita ucapkan di hadapannya, apa saya berdosa? Mencintai seorang tapi kita ucapkan ke hadapannya, apa saya berdosa? Terus terang gitu ya, saya senang sama kamu. Bila diucapkan di depan walinya tidak ada masalah. Ya, diucapkan di depan walinya nggak ada masalah. Tapi kalau model-model kayak anak remaja zaman sekarang, ditembak, betul kan? Nah, ditembak dan lain-lain, ya, ini fitnah, tidak usah. Terhadap anak yang lahir di luar nikah, siapa wali nikahnya? Nanti pihak KUA. Karena Rasulullah mengatakan, as-sultanu waliyun liman la waliya lahu. Sultan, pemimpin, adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Apakah bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya? Jumhur ulama tidak mengatakan. Harus disandarkan kepada ibunya. Karena Rasulullah bersabda, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Apa terjemahannya? Al-waladu lil firash. Anak itu disandarkan kepada pemilik kasur, firash, ibunya yang melahirkan. Dan al-ahir, orang yang menzinainya, al-hajar, dijauhkan, terputus dari nasabnya. Ini hadis yang sahih, menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak disandarkan ke bapak biologisnya, tapi kepada ibunya.
Bagaimana dengan warisan ayah biologisnya? Tidak dapat karena bukan apanya? Bukan ayah biologis. Karena warisan itu sebabnya 3. 1, nasab. 2, zulwala, karena dia pernah jadi mantan budak, ya, jadi budaknya. Yang ketiga, nasab, wala, satu lagi ittihaduddin, karena agamanya sama. Nah, bapak yang bukan bapak biologis tidak dikatakan bapak nasab, maka otomatis tidak dapat warisan. Ya, ini memang perlu ditulis, ini masalah ini penting. Insya Allah kalau dimudahkan kita jelaskan hukum ini. Jika ayah biologisnya menjadi wali nikah, sahkah pernikahannya? Ini dilihat atas dasar apa? Kebodohan, tidak tahu. Kalau karena tidak tahu, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pernikahannya sah. Dan itu mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, ini. Tapi kalau atas dasar kesengajaan sudah tahu, maka tidak sah pernikahannya. Saya sudah karyawan tetap di tempat kerja yang sekarang. Kemudian saya memutuskan untuk resign dan berdagang di kampung. Tapi istri tidak mau ikut ke kampung. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Musyawarah yang baik. Ya, musyawarah yang baik dengan istri. Bagaimana solusi terbaik masalah ini? Karena istri juga perlu dihargai pendapatnya. Ya, kadang-kadang istri itu pinter loh. Antum jangan remehkan otaknya istri. Kadang-kadang pinter dia. Keluar idenya itu yang kita nggak kepikiran. Oh iya ya, gitu juga ya. Ini. Antum lihat saksi sejarah. Nabi Muhammad SAW ketika dalam umratul qada. Rasul ingin umroh kemudian dihalangi. Tidak bisa umroh. Perjanjian Hudaybiyah. Orang umroh kalau sudah dari mikot dalam keadaan ihram, kemudian di tengah jalan dicegat nggak bisa masuk kota Mekah, apa yang dilakukan? Tahallul di tempat di mana dia tidak bisa berangkat ke Mekah. Ya, makanya kalau orang takut tidak bisa sampai Mekah, niat umrohnya ditambah. In habasani habis famahalli haitsu habastani. Kalau ada sesuatu yang menghalangi saya di jalan, maka tempat tahallul saya di mana saya dihalangi. Rasul nggak bisa masuk ke Mekah, maka Rasul tahallul di situ. Para sahabat saat itu diperintahkan untuk mencukur rambut mereka, nggak ada yang mau. Karena saking kecewanya sudah berharap pengen umroh, nggak bisa masuk Mekah. Rasul bingung pakai cara apa lagi, saya nyuruh para sahabat suruh cukur rambut, tahallul. Akhirnya Rasul masuk ke kemahnya, cerita sama istrinya Ummu Salamah. Kata istrinya apa? Kamu nggak usah banyak ngomong. Keluar tenda, bawa gunting, cukur rambut sendiri. Udah nggak usah ngomong para sahabat cukur rambut, nggak usah. Keluar tenda, bawa gunting langsung, cukur sendiri. Udah Rasul nurutin saran istrinya. Keluar, dia potong rambut. Sahabat yang lain ngelihat Rasul motong rambut sendiri, akhirnya semuanya ikut tahallul. Lihat saran siapa? Istri. Maka antum jangan remehkan istri antum. Ya, kadang-kadang istri itu pintar. Kadang-kadang. Mohon maaf ibu-ibu yang di atas. Hai ini, jangan remehkan. Maka pendapat istri dengarkan dulu. Dengarkan. Oh iya juga deh ya. Nah begitu. Dari tadi gitu kan. Ah ini, maka musyawarah dengan istri, hargai pendapatnya. Istri itu paling senang kalau pendapatnya dihargai. Dengerin ya. Liatin aja kalau istri ngomong, liatin ya gitu. Apa syarat seorang laki-laki untuk segera menikah? Jika seorang laki-laki masih banyak kekurangan dari segi pengetahuan agama, bahkan hasil gaji hanya mencukupi untuk makan sehari-hari, ini udah alhamdulillah. Antum menikah bisa mencukupi makan sehari-hari. Berarti tiap hari bisa makan. Ada orang sehari makan cuma sekali. Ini antum harus lebih bersyukur. Nikah kalau memang sudah mampu. Ya, kekurangan dari sisi ilmu agama bisa sama-sama belajar. Belajar sama istri, ngaji bareng, kan enak. Ya, berangkat berdua, gandengan tangan, boleh nggak? Boleh. Ya, sambil ditutupin jilbab, jangan kelihatan. Nah, ya, oh ini. Jadi kalau alasan ilmu agama bisa sambil berjalan.
Adapun nafkah sekarang belum nikah sudah bisa untuk makan sehari-hari. Sudah nikah bisa makan setahun-tahun. Ya, itu. Ayo ditambah, ya yakin dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menasihati istri yang keluar rumah tidak pakai kaos kaki? Baik ketika belanja sayur atau berkunjung ke tetangga terdekat. Apakah menampakkan kaki itu masih dalam perkara yang diperselisihkan ulama? Masalahnya bukan pakai kaos kaki. Masalahnya yang penting bajunya panjang, kakinya nggak kelihatan. Dah. Kalau istri tidak pakai kaos kaki ketika belanja sayur, bajunya panjang, kakinya nggak kelihatan, silakan. Bisa nggak? Main ke rumah tetangga, pakai baju panjang, tidak kelihatan kaki, bisa nggak? Nah, nggak pakai kaos kaki, tapi bajunya panjang, dia jalannya ngimpit-ngimpit, nggak kelihatan kakinya, nggak ada masalah. Yang penting tertutup aurat. Jadi pembahasannya apa? Tertutup aurat. Kalau istri Anda belanja sayur tidak pakai kaos kaki dan kakinya tidak kelihatan karena bajunya saking panjangnya, boleh. Atau pakai apa? Leggingnya diturunin sampai nutupin kaki. Nggak kelihatan kakinya, tidak ada masalah. Karena masalahnya menampakkan aurat, itu yang tidak boleh, ya. Apakah benar pengantin laki-laki disunnahkan memegang ubun-ubun pengantin perempuan setelah selesai akad? Jika iya, apakah ada doa khusus yang dibacakan? Bukan selesai akad, ketika baru pertama berjumpa, berkumpul. Ya misalkan habis akad masih dipisah, kemudian di rumah ketemu. Nah, doain ubun-ubun si wanita. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku minta kebaikannya, maksudnya istri ini, dan kebaikan apa yang kau tanamkan pada dirinya, dan aku berlindung dari kejelekannya, juga kejelekan yang tanamkan pada dirinya. Seperti itu. Tidak harus habis akad istrinya dipanggil, sini dek saya doain, pakai begini lagi ya. Tidak, karena ini privasi, maka jangan dilihat orang. Doakan dengan cara kelembutan, dicium keningnya, karena sudah halal. Bagaimana menghadapi seorang istri yang tiba-tiba diam dan suami tidak paham kenapa sang istri tersebut tiba-tiba diam? Ya saya nggak tahu diamnya kenapa. Bisa lagi nyimak ceramah, kan dia diam, fokus. Atau bisa jadi sekarang tanggal 21, ini gaji nggak turun-turun, di rumah tinggal Indomie, ya. Tanya, dek kenapa diam? Ya, neng, belum jawab juga, ajak makan bubur, keluar, ya biar dia kena angin dulu. Kalau udah kena angin kan masuk, minimal bersuara. Nah itu, jadi tanya. Kalau nanya ke saya, ya saya nggak tahu. Ya diamnya kenapa? Nah ini, maka suami istri komunikasi itu baik. Kalau suami istri komunikasinya baik, insya Allah baik. Jadi perlu komunikasi, ngomong, jangan diam-diaman. Saya sudah menikah, istri masih sering membantah dalam hal menasehati. Apa cukup satu kali dan setelahnya bila tidak taat kita sebagai suami tidak berdosa, atau apa yang harus dilakukan? Kami sudah memiliki anak, bolehkah menikah lagi? Dengan harapan mendapat istri yang sudah paham agama sunnah. Jangan. Sekarang Anda sudah punya istri. Menasehatinya apakah cukup sekali? Nasehati terus. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apa kata Rasul? Kalau engkau keras, patah. Tapi kalau engkau biarkan, tetap bengkok. Solusinya apa kata Nabi? Istausu bin nisa'i khaira. Nasehatilah terus wanita itu dengan kebaikan. Dikerasin sekali, patah dia, bisa jadi perceraian. Tapi kalau dibiarkan, tetap bengkok. Solusinya terus kasih nasihat. Berarti bukan sekali, berkali-kali. Terus ingatkan, nggak masalah. Ingatkan terus. Kalau ingin nambah nikah lagi dengan harapan dapat yang sudah paham sunnah, ini belum tentu tercapai.
ya, belum tentu tercapai. Karena kasus-kasus yang ada orang poligami dengan niat begini ternyata malah tidak sesuai harapan. Maka yang ada ini disyukuri, nanti ditambah. Nah, ibu-ibu kalau sudah ditambah sudah gregetan itu. Ya, nah ini, maka hadapi sekarang, nasihati dengan baik. Hukumnya, bagaimana hukumnya bila suami begadang hanya demi menonton bola? Tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Apa boleh seorang istri menyembunyikan amal solehnya dari sang suami? Boleh, tidak ada masalah. Ya, misalkan istri punya uang penghasilan, dia sedekah diam-diam tanpa ngasih tahu suami. Boleh kalau itu uang sendiri. Tapi kalau sedekahnya dengan uang suami, dia harus ngasih tahu suaminya. Karena istri, uang istri milik istri, uang suami milik suami. Maka istri-istri yang bekerja punya penghasilan, dia berhak menggunakan sesuai kehendaknya. Tapi istri yang tidak punya penghasilan pakai uang suami, dia harus izin suaminya. Karena itu uang suaminya. Ya, jadi boleh misalkan istri menyembunyikan amalan, ya dia diam-diam menyantuni anak miskin setiap bulan, sedekah tiap bulan kepada fakir miskin, tidak ada masalah. Karena itu dengan uangnya sendiri. Tapi kalau pakai uang suaminya harus izin. Bila ada masalah dan suami menyebutkan kepada istri ketika sedang bertengkar, suami berkata, silahkan pilih, kamu mau saya ceraikan atau kamu minta cerai. Dan istri yang minta cerai, apakah jatuh talak dan suami diam tidak mengiyakan permintaan cerai istri? Belum jatuh. Kalau minta cerai namanya khulu. Khulu itu adalah permintaan seorang istri, permintaan cerai dari suaminya. Kalau suami tidak mengabulkan permintaan ini, belum jatuh sampai hakim yang menentukan ini sudah pisah kedua pasangan. Karena kata-kata cerai milik suami bukan istri. Hak menceraikan di tangan suami. Kalau istri yang minta cerai namanya bukan cerai tapi khulu. Ya, permintaan cerai, dan hukumnya itu fasakh. Fasakh itu bukan talak, bukan cerai. Ya, jadi bisa menikah lagi dengan akad baru, mahar baru. Dan istri yang minta cerai, dia harus mengembalikan mahar suaminya. Mahar suaminya. Bagaimana cara meyakinkan ibu kita agar mau merestui kita untuk menikah? Bicara baik-baik. Ibu kita dipahamkan calon menantu ibu ini orang yang soleh, ya, atau calon besan ibu itu begini. Kasih pemahaman yang baik. Insya Allah orang tua akan merestui, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Teman saya dijodohkan oleh orang tuanya, tapi teman saya tidak mau dengan laki-laki tersebut. Tapi orang tuanya tetap memaksanya. Akhirnya perempuan teman saya itu bunuh diri. Innalillah. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ustadz tentang teman saya tersebut, hukum menjodohkan anak, dan apakah orang tuanya salah soal menjodohkan anak? Orang tua tidak berhak memaksakan dalam hal jodoh. Bahkan kalau si anak menikah dipaksa oleh orang tuanya, boleh si anak minta cerai. Ya, boleh minta diputuskan pernikahannya karena tidak sah pernikahan anak karena sebab paksaan dari orang tua. Ketika melamar, wanita punya hak jawab dan tanda izin restu si perempuan dengan diam. Jadi bukan orang tuanya yang ngejawab iya, tapi anaknya yang ngejawab setuju dengan lamaran laki-laki yang datang. Maka orang tua tidak berhak memaksa. Orang tua itu hanya berhak memberikan masukan. Memberikan apa? Ya, masukan, arahan, begini nak, menurut bapak laki-laki yang datang ini nggak bagus akhlaknya, sholatnya nggak rajin. Nah, seperti itu boleh. Tapi dengan keredoan, kerelaan si anak perempuan ini. Jadi tidak ada paksa-paksaan dalam hal menikah. Karena yang menjalani pernikahan siapa? Anaknya. Insya Allah bulan Syawal tahun depan saya akan menikah dengan seorang wanita. Salahkah saya WhatsApp? Wah, ini bahasa Inggrisnya diperbaiki nih.
Saya walaupun nggak bisa bahasa Inggris tahu ini salah tulisannya. Betul nggak Pak? WhatsAppan. Ya, mohon maaf ya. Dengan calon istri saya untuk menanyakan hal-hal yang akan dipersiapkan setelah menikah. Kami sering datang kajian bersama. Salah tidak Ustadz? Salah besar. Anda mau nikah tahun depan bulan Syawal. Lah Syawal baru kemarin. Ini tanggal 8 Zulqa'dah. Baru lewat 8 hari. Kenapa nggak Syawal kemarin? Tahun depan sudah WhatsAppan, sudah sering jalan bareng, ikut kajian, nggak boleh, udah nikah sekarang. Ya, tenda masih berdiri. Boleh dipakai di atas jam 2. Ya, nikah sekarang. Fitnah ini nggak boleh, udah jalan bersama, kami sering datang kajian bersama. Ini salah tidak Ustadz? Salah. Belum resmi, masih rencana. Masih rencana tahun depan. 12 bulan itu lama. Ya, bukan waktu yang sebentar. Maka saran saya nikah sekarang. Kalau tidak punya uang, tunggu bulan kurban. Daging banyak yang ngasih. Hemat anggaran ya. Ini, jadi jangan dilakukan lagi. Mohon maaf, ini tindakan yang salah. Baik. Cukup sampai di sini, sudah jam 9 dan mungkin saudara kita juga ada acara yang untuk persiapan di bawah. Kami akhiri, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.